Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural, yang saya sebut nama beliau dengan hormat Bapak Dr. Roni Lukum SPD MSc, serta teman-teman yang sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu meski melalui media rekaman video ini. Nah, perkenalkan, nama saya Dia Daniati dengan NIM 221424109 dari kelas D, mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul sangat strategis dan penting bagi keberlangsungan bangsa kita, yaitu peran pendidikan multikultural dalam memperkuat persatuan bangsa. Teman-teman sekalian, kita semua tahu betul bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sangat istimewa, dikenal dunia sebagai negara kepulauan terbesar, terbentang luas dari Sabang hingga sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di wilayah yang sangat luas ini, kita hidup berdampingan dalam keberagaman yang sangat luar biasa. Nah, ada ratusan suku bangsa yang mendiami Nusantara ini. Ada beragam bahasa daerah yang kita gunakan, ada berbagai adat istiadat dan tradisi yang kita jalankan, serta terdapat beragam agama dan kepercayaan yang kita anut. Nah, keberagaman inilah yang menjadi ciri khas dan identitas utama bangsa kita, yang terangkum indah dalam temboyang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun perlu kita sadari bersama bahwa keberagaman ini ibarat dua mata pisau. Di satu sisi, ia adalah kekayaan besar dan keindahan yang tidak tara. Namun di sisi lain, jika keberagaman ini tidak dipahami, tidak dikelola, dan tidak dirawat dengan baik, maka hal ini bisa menjadi sumber masalah, pemicu konflik, hingga ancaman nyata bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, sejarah membuktikan banyak negara di dunia yang akhirnya pecah dan terpecah belah hanya karena tidak mampu mengelola perbedaan suku, agama, dan budaya di dalam negaranya. Nah, oleh karena itu muncullah pertanyaan besar, bagaimana caranya agar Indonesia tetap utuh, kuat, dan bersatu di tengah segala perbedaan itu. Nah, melalui penyampaian materi ini, kita akan membahas secara lengkap, mendalam, dan menyeluruh tentang apa itu pendidikan multikultural, bagaimana hakikat persatuan bangsa itu sendiri, apa saja peran utamanya, hingga bagaimana cara menerapkannya agar persatuan Indonesia tetap kokoh berdiri. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami pengertian dan konsep dasar pendidikan multikultural. Nah, sebelum kita membahas peran dan fungsinya, kita harus paham dulu apa makna sebenarnya dari istilah ini. Nah, secara bahasa, pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Nah, kata pendidikan berarti proses pengubahan sikap, tata laku, dan pengetahuan seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan kata multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak atau beragam, dan kultural yang artinya budaya. Jadi secara sederhana, ini adalah pendidikan yang berhubungan dengan keberagaman budaya. Tapi secara lebih lengkap dan mendalam, menurut ahli pendidikan ternama James A. Barnes, pendidikan multikultural adalah sebuah gagasan, gerakan reformasi pendidikan, dan proses yang dirancang untuk memungkinkan semua siswa tanpa memandang latar belakang, budaya, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan akademik maupun sosial. Di Indonesia sendiri, maknanya disesuaikan dengan kondisi bangsa kita. Nah, pendidikan multikultural diartikan sebagai proses penanaman wawasan, pengetahuan, dan nilai-nilai luhur kepada peserta didik agar memiliki pemahaman yang pertama, yaitu mengakui dan menerima kenyataan sosial bahwa masyarakat Indonesia itu majemuk, beragam, dan berbeda-beda. Perbedaan itu ada, itu nyata, dan itu harus diakui keberadaannya. Nah, dan yang kedua yaitu menghargai, menghormati, dan tidak merendahkan setiap perbedaan yang ada, menganggap budaya orang lain sama berharganya dengan budayanya sendiri. Dan yang ketiga, memiliki sikap setara, adil, dan anti diskriminasi. Tidak ada perbedaan perlakuan hanya karena asal-usul dan latar belakang.
keempat yaitu mampu hidup berdampingan secara damai, rukun dan bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, poin pentingnya yang harus saya tekankan di sini bahwa pendidikan multikultural itu bukan hanya sekedar mengajarkan siswa tentang nama-nama suku, tarian daerah, atau jenis agama saja. Bukan itu saja. Intinya, jauh lebih dalam, pendidikan itu bertujuan membentuk pola pikir dan karakter. Ia mengubah cara pandang seseorang terhadap orang lain yang berbeda, mengubah cara pandang bahwa perbedaan itu bukan masalah, melainkan kekayaan. Nah, dengan bekal pemahaman ini, kita akan lebih mudah memahami bagaimana peran besarnya dalam memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya, sebelum masuk ke inti peran, kita harus memahami dulu apa itu hakikat persatuan bangsa dalam konteks Indonesia. Banyak orang salah paham mengenai arti persatuan ini. Ada yang mengira kalau ingin bersatu kita harus menjadi sama persis, harus satu budaya, satu adat, dan satu cara hidup. Itu anggapan yang keliru dan harus kita luruskan sejak awal. Nah, jadi persatuan bangsa Indonesia adalah kondisi di mana seluruh elemen masyarakat yang beragam ini hidup menyatu, saling terikat, saling membutuhkan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa dan satu negara. Intinya, persatuan bukan keseragaman. Nah, persatuan dalam konteks Indonesia adalah kesatuan dalam keberagaman. Kita bersatu karena kita berbeda, bukan bersatu jika kita sama. Perbedaan itulah yang membuat kita saling melengkapi, saling mengisi kekurangan, dan saling memperkaya satu sama lain. Seperti halnya anggota tubuh manusia, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada telinga. Bentuk dan fungsinya berbeda-beda tapi menyatu dalam satu tubuh. Jika salah satu sakit, yang lain akan merasakan, begitu pula bangsa kita. Namun, menjaga persatuan ini tidaklah mudah. Ada tantangan besar yang selalu mengancam dan menguji persatuan kita. Tantangan apa saja? Itu yang pertama adalah etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang menganggap budaya atau suku sendiri paling benar, paling hebat, paling tinggi, lalu memandang rendah budaya lain. Sikap ini sangat berbahaya karena menciptakan rasa sombong dan permusuhan. Nah, dan yang kedua yaitu primordialisme berlebihan, yaitu rasa setia kawan yang berlebihan terhadap daerah atau kelompok asalnya sendiri, sampai-sampai menganggap orang yang bukan dari kelompoknya sebagai orang luar atau musuh, dan akibatnya kepentingan bangsa dikalahkan oleh kepentingan golongan sempit. Nah, yang ketiga yaitu diskriminasi dan rasisme, sikap membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan ciri fisik, warna kulit, atau latar belakang budaya. Yang keempat yaitu penyebaran isu sara dan berita bohong. Di era media sosial sekarang ini, informasi yang berisi kebencian, fitnah, atau provokasi antar kelompok sangat mudah menyebar dan memicu konflik besar. Nah, yang kelima yaitu pengaruh globalisasi, arus masuk budaya asing yang bisa membuat masyarakat menjadi terpecah pola pikirnya. Ada yang menjadi kebaratan yang menganggap budaya sendiri kuno, ada juga yang menjadi sangat tertutup dan menolak hal baru. Nah, disinilah peran pendidikan multikultural menjadi sangat krusial dan mutlak diperlukan. Ia berfungsi sebagai tameng dan perekat yang kuat untuk menangkis tantangan-tantangan tersebut. Nah, mari kita bahas peran utamanya satu persatu secara rinci. Nah, kita masuk ke bagian paling inti dari materi ini, yaitu peran utama pendidikan multikultural dalam memperkuat persatuan bangsa. Ada 6 peran strategis yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu menanamkan nilai kesetaraan dan menghapus diskriminasi. Nah, peran pertama dan paling mendasar adalah menanamkan pemahaman bahwa semua manusia itu sederajat. Tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya hanya karena beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua sama di mata hukum, di mata negara, dan sama di mata Tuhan. Nah, pendidikan ini mengajarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara itu sama rata, tidak boleh ada perlakuan istimewa untuk satu kelompok, dan tidak boleh ada perlakuan buruk untuk kelompok lain. Nah, contoh seperti di lingkungan sekolah misalnya,
Siswa diajarkan bahwa teman yang berasal dari kota maupun dari desa, dari suku mayoritas maupun minoritas, semuanya berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama, berhak menjadi ketua kelas, dan berhak dihargai. Ketika rasa setara ini tertanam kuat, rasa benci, rasa iri, atau rasa ingin memisahkan diri akan hilang. Semua merasa diakui sebagai bagian dari bangsa, sehingga persatuan menjadi sangat kokoh. Yang kedua yaitu mengubah cara pandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan masalah. Banyak konflik di dunia ini terjadi karena masyarakat menganggap perbedaan itu adalah masalah yang harus diselesaikan dengan cara menyamakan semuanya. Pendidikan multikultural hadir untuk mengubah pola pikir yang salah ini. Ia mengajarkan kita melihat keberagaman sebagai anugerah dan kekayaan bangsa, seperti halnya pelangi yang indah karena warnanya beragam. Indonesia menjadi bangsa yang sangat besar, kuat, dan dikenal dunia justru karena kekayaan budayanya itu. Contoh, kita diajarkan untuk bangga. Saya bangga menjadi orang Jawa, tapi saya juga bangga dengan keberanian orang Batak. Saya bangga dengan kearifan orang Sunda, dan saya bangga dengan keterampilan orang Papua. Ketika kita bangga akan budaya sendiri sekaligus bangga akan budaya orang lain, maka perbedaan itu menjadi ikatan yang menyatukan kita, bukan lagi jurang pemisah. Persatuan dibangun di atas rasa cinta terhadap kekayaan bersama. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menghormati. Persatuan tidak akan pernah tercipta tanpa rasa hormat dan toleransi. Ini adalah kunci emasnya. Pendidikan multikultural berperan aktif menanamkan nilai toleransi sejak dini. Dan ingat, toleransi di sini bukan sekedar dan membiarkan orang lain berbeda, bukan. Toleransi adalah sikap aktif menghargai, mendukung, menjaga, dan memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinan dan kebiasaannya. Contoh, kita diajarkan untuk tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, tidak mengejek logat bicara atau makanan khas orang lain, serta menahan diri dan bersikap tenang saat ada perbedaan pendapat. Sikap toleransi inilah yang memungkinkan kita hidup satu atap dalam satu negara meski berjuta perbedaan. Tanpa pendidikan ini, toleransi hanya kata-kata kosong tanpa makna. Dan yang keempat yaitu membangun solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan. Persatuan itu berarti adanya ikatan batin yang kuat. Pendidikan multikultural berperan besar membangun solidaritas sosial, yaitu rasa senasib sepenanggungan. Ia menanamkan pemahaman bahwa meski kita berbeda latar belakang, kita memiliki nasib yang sama. Sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama anak bangsa, dan sama-sama berjuang memajukan negara ini. Nilai ini sangat mirip dengan budaya luhur kita, yaitu gotong royong. Contoh, lihatlah saat terjadi bencana alam, misalnya banjir atau gempa di daerah tertentu. Lewat nilai ini, sukarelawan datang dari berbagai suku, agama, dan golongan untuk menolong tanpa bertanya asal-usul. Mereka menolong karena mereka itu adalah saudara mereka sendiri. Musibah itu adalah musibah kita semua. Rasa persaudaraan yang kuat inilah yang membuat persatuan bangsa sulit dipecahkan oleh pihak manapun. Dan yang kelima adalah mencegah konflik sosial dan memutuskan mata rantai perpecahan. Salah satu peran terpenting adalah sebagai pagar keamanan persatuan bangsa. Kita tahu bahwa konflik atau kerusuhan biasanya muncul karena ketidaktahuan, prasangka buruk, atau kesalahpahaman antara kelompok. Kita takut pada sesuatu karena kita belum mengenalnya. Pendidikan multikultural memberikan pengetahuan yang benar. Ia mengenalkan kita pada budaya, sejarah, dan kebaikan kelompok lain. Ketika kita sudah kenal, sudah paham, dan tahu kebaikan mereka, rasa curiga dan rasa takut itu hilang. Selain itu, pendidikan ini juga melatih kemampuan berpikir kritis. Jadi, generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau ajakan membenci kelompok lain.
Dengan demikian, benih-benih konflik bisa dicabut sejak dini, damai pun terjaga dan persatuan tetap utuh. Nah, dan yang keenam yaitu memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaan. Nah, peran terakhir adalah membangun wawasan kebangsaan. Pendidikan ini menanamkan pemahaman bahwa identitas kita sebagai orang daerah itu penting, tapi identitas kita sebagai orang Indonesia adalah yang paling utama dan menaungi segalanya. Nah, jadi pendidikan ini tidak menghilangkan budaya daerah, tapi menyatukannya dalam identitas nasional. Kita diajarkan bahwa rumah besar kita adalah Indonesia. Negara inilah yang melindungi segala keberagaman kita. Maka dari itu kita wajib menjaga, mencintai, dan mempertahankan negara ini agar tetap utuh. Semakin kuat wawasan kebangsaan seseorang, semakin kuat pula persatuan bangsa kita. Nah, setelah kita tahu betapa besar dan vitalnya peran pendidikan ini, lalu bagaimana cara menerapkannya agar benar-benar memperkuat persatuan? Nah, yang pertama yaitu dalam kurikulum pendidikan, materi pelajaran itu tidak boleh hanya berpusat pada budaya satu daerah saja. Materi harus memuat sejarah, kisah pahlawan dari berbagai suku, serta kearifan lokal dari seluruh Indonesia. Siswa harus paham bahwa kemerdekaan dan pembangunan Indonesia adalah hasil kerja sama semua golongan. Nah, yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru harus menjadi teladan yang adil dan netral. Siswa dibentuk dalam kelompok belajar yang beragam latar belakang agar mereka itu terbiasa bergaul, berdiskusi, dan bekerja sama dengan teman yang berbeda. Cara mengajarnya pun mengajarkan cara menyelesaikan masalah secara damai dan musyawarah. Dan yang ketiga yaitu dalam lingkungan sekolah. Sekolah harus menjadi ruang publik yang ramah, dilaksanakan kegiatan seperti pentas seni budaya, peringatan hari besar keagamaan secara bersama-sama, dan kegiatan sosial. Segala bentuk perundungan atau ejekan yang berbau sara harus dilarang keras dan ditindak tegas. Nah, yang keempat yaitu kerjasama. Nilai ini tidak cukup hanya di sekolah, tapi harus didukung oleh lingkungan rumah dan masyarakat. Orang tua juga mengajarkan anak untuk mencintai sesama tanpa membeda-bedakan. Jika sekolah dan rumah sejalan, maka persatuan bangsa akan sangat kuat pondasinya. Teman-teman sekalian, sampai di akhir pembahasan materi ini, ada satu hal penting yang ingin saya tanamkan sebagai inti dari semua yang sudah kita bahas tadi, bahwa pendidikan multikultural itu bukan sekedar teori pelajaran, bukan sekedar definisi dari buku, dan bukan sekedar materi kuliah. Nah, pendidikan multikultural adalah fondasi utama, alat pemersatu, dan jaminan masa depan bangsa Indonesia. Indonesia adalah anugerah dari Tuhan yang dihiasi dengan ribuan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini ibarat pelangi, indah dan cantik justru karena warnanya berbeda-beda. Jika warnanya sama saja, maka tidak akan ada keindahan yang mempesona. Nah, tantangan memang pasti ada. Sikap merasa paling benar, rasa lebih unggul, atau keinginan mendominasi kadang masih ada di sekitar kita. Namun dengan berpegang teguh pada nilai kesetaraan, toleransi, rasa hormat, solidaritas, dan wawasan kebangsaan, saya yakin kita semua mampu menjaga keindahan ini agar tetap abadi. Nah, pesan saya, jangan pernah membiarkan perbedaan menjadi jurang pemisah. Jadikanlah ia sebagai jembatan yang saling menguatkan dan menyatukan kita. Ingatlah selalu, kekuatan terbesar bangsa Indonesia tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada keberagaman yang kita jaga bersama. Karena kita berbeda, kita indah. Karena kita bersatu, kita kuat. Demikianlah pemaparan materi mengenai peran pendidikan multikultural dalam memperkuat persatuan bangsa. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, baik dari segi materi maupun cara berbicara saya. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau penjelasan yang masih kurang berkenan. Dan harapan saya, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.
Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekian, saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.